Oke, Assalamualaikum. Di DTC beberapa saat yang lalu, tanggal 13 April 2022, mengeluarkan semacam infografis gitu ya, tentang ketentuan baru PPN kegiatan membangun sendiri. Ya, PMK yang mengatur tentang kegiatan membangun sendiri adalah PMK nomor 61 tahun 2022, satu dari 14 PMK yang diterbitkan terkait Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, kita baca ya, ini bagus sekali ya untuk kita jadikan rujukan ya. Terdapat 6 poin penting di sini ya. Yang pertama, definisi dari KMS atau kegiatan membangun sendiri. KMS adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Oke, yang selanjutnya adalah definisi bangunan, berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan memenuhi 3 kriteria. Nah, perhatikan ini ya. Pertama, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan atau baja. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi. Jangka waktunya, KMS dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu. Jadi satu kaligus, dari awal sampai akhir itu sekaligus diselesaikan. Misalnya bangun rumah dalam waktu 4 bulan gitu ya, mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli. Ya, selesai misalnya. Atau bertahap dalam satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktunya antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau misalnya membangunnya dari bulan April 2022, maka selesai di April 2022, April 2003, dan Maret 2024 gitu. Jadi kalau dalam satu rentang ini maka masuk dalam ketentuan kegiatan membangun sendiri yang ini gitu ya. Terus ketentuan PPN. PPN dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan KMS dengan besaran tertentu. Nah, ini namanya besaran tertentu ya, bahasanya. Dasar pengenaan pajaknya, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak hingga bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Jadi misalnya gini, kita tadi bangun dari bulan April, selesai di bulan Juli ya, April, Mei, Juni, Juli. Ya, di bulan pertama bangunan, material bangunan dan tukang habis 50 juta misalnya gitu. Maka ini menjadi dasar pengenaan pajaknya. Maka berpegang pada hal tersebut, kita hitung PPN yang menggunakan besaran tertentu ya, maka perhitungan seperti ini. Tarif PPN-nya 11% dikalikan 20% dikalikan DPP. Tadi DPP-nya 50 juta ya. Jadi tarif PPN 11% dikali 20% dikali 50 juta. Maka pajaknya adalah 1.100.000 begitu. Ya. Baik. Kita ucapkan terima kasih kepada DDTC News yang terus membagikan informasi perpajakan sehingga kita bisa mempelajarinya secara lebih mudah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.